Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sangat ingin tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Nah, kalau kita sudah memperoleh cinta Allah, maka akan tentramlah hati kita, bahagialah hidup kita, tidak saja di dunia tapi juga akan bahagia di akhirat kelak. Nah, oleh sebab itu penting kiranya kita memperhatikan apa saja ciri-ciri orang yang memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala itu, agar kita bisa berikhtiar berupaya untuk memenuhi kriteria-kriteria orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, sebelum saya sampaikan beberapa ciri-ciri seorang hamba itu dicintai Allah, terlebih dahulu saya sampaikan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, luar biasa Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, disebutkan di dalam hadis ini, Allah menyeru kepada Jibril supaya seorang ini dicintai, maka Jibril pun mencintai. Tidak hanya itu, bahkan penduduk langit pun mencintainya dan penduduk bumi pun juga mencintainya. Jadi seorang hamba kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk pun akan turut serta mencintainya. Nah, ini luar biasa luar biasa keistimewaan seorang hamba kalau sudah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang dicintainya. Nah, oleh sebab itu perlu kita memperhatikan beberapa ciri ini supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, dibukanya pintu amal saleh sebelum kematian. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan salih sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridha kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jadi mereka yang dicintai oleh Allah ini senantiasa dibukakan pintu kebaikan bahkan sebelum kematiannya. Jadi mereka selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bertobat kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mereka meninggal mereka wafat, tentu dalam keadaan husnul khotimah, karena selalu dibuka pintu kebaikan. Kalau berbuat salah atau khilaf mereka cepat beristighfar, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia senantiasa terdorong untuk melakukan amal salih ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kalaupun terkhilaf gitu ya, kalaupun tidak sengaja melakukan kesalahan atau suatu perbuatan dosa, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga, tanda atau ciri seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan ujian ya, atau cobaan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi ujian itu adalah satu bentuk atau satu tanda cinta Allah kepada hambanya ya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah memberinya musibah. Nah, jadi jangan dikira bahwa ujian itu adalah bentuk kekejaman Allah kepada hambanya, tapi justru sebaliknya. Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, berarti Allah itu sangat perhatian dan sangat cinta kepadanya. Ya, Allah ingin melihat ya, dengan diberikan ujian itu ya, apakah dia berhasil melewatinya ya, dengan tetap kokoh imannya ya, dia ridho, dia sabar atas ujian yang Allah berikan itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat, tanda atau ciri seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah difaqihkan dalam urusan agama. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang keempat ya, dipahamkan dalam urusan agama. Ya, tanda Allah mencintai hambanya adalah dia dipahamkan dalam urusan agama. Maka di sini ya, kita perlu belajar ya, mencintai majelis ilmu, suka dengar kajian-kajian keagamaan, ceramah-ceramah keagamaan. Nah, dengan itu kita akan paham ya, diberikan kepahaman tentang agama. Nah, kuncinya adalah kita mau belajar. Kalau kita belajar, senang belajar, senang majelis ilmu, ya insya Allah ya, kita juga termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, ya ciri ya seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan kesabaran. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, orang-orang yang diberikan kesabaran ini adalah mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 tanda atau 5 ciri-ciri mereka yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, dibukanya pintu amal ya, pintu amal kebaikan sebelum kematiannya. Kemudian yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Yang ketiga, diberikan ujian ya, atau cobaan. Kemudian yang keempat, difahamkan dalam urusan agama. Dan yang kelima, diberikan kesabaran. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan mendorong diri kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang dicintainya. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.